Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ayah dan bunda. Pada kesempatan ini, saya Dr. Nur Wahyuningsih, Bunda Syifa, akan sedikit sharing tentang pelaksanaan surveillance pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Ayah bunda, berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 mengamanatkan bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia akan dilakukan surveillance pembelajaran tatap muka terbatas. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan PTM yang efektif dan tetap aman dari risiko penularan COVID-19. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk memantau kesiapan Prokes sebelum memulai PTM dan pelaksanaan Prokes selama PTM di satuan pendidikan atau sekolah, memantau risiko penularan COVID, dan menyediakan rekomendasi keberlangsungan PTM terbatas. Kegiatan surveillance terutama meliputi dua hal. Pertama, surveillance faktor risiko atau pemantauan perilaku, dan kedua, surveillance kasus. Pertama, surveillance faktor risiko atau pemantauan perilaku ini dilakukan untuk menilai kepatuhan dari seluruh warga satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan. Aspek yang dipantau terutama terkait kepatuhan individu dalam memakai masker yang benar, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Untuk sekolah akan mengisi aplikasi daftar tilik pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan pelaporan kasus melalui aplikasi bersama lawan COVID-19 atau BLC. Dalam pemantauan ini akan ada penilaian pada 10 individu di tiap titik pemantauan seperti ruang kelas, pintu gerbang, kantin, dan tempat istirahat. Apabila skor kepatuhannya lebih dari sama dengan 80, maka penerapan Prokes yang baik. Tapi bila kurang dari 80, maka berarti penerapan Prokes yang buruk dan perlu dilakukan asesmen ulang. Kedua, surveillance kasus. Pada surveillance kasus ini terbagi menjadi penetapan kasus pasif dan aktif. Penemuan kasus pasif didapatkan dari siswa dan PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan yang menunjukkan gejala COVID-19. Maka pihak Satpen akan melakukan temuan tersebut ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan swab. Penemuan kasus aktif, penemuan kasus ini didasarkan dari kegiatan pelacakan kontak dan survei berkala. Pelacakan kontak adalah suatu upaya penemuan kasus tambahan dari suatu kasus konfirmasi. Pelacakan kontak ini dibagi dalam 3 kategori. Pertama, pelacakan kontak dari penemuan kasus pasif, yaitu pelacakan kontak erat pada kasus konfirmasi yang didapatkan dari siswa atau PTK dengan gejala COVID-19 dan telah dilakukan pemeriksaan swab oleh puskesmas. Apabila domisili kontak erat di luar wilayah kerja puskesmas, maka puskesmas akan menginformasikan ke puskesmas terkait. Kedua, pelacakan kontak dari notifikasi, yaitu apabila satuan pendidikan atau sekolah mendapatkan notifikasi adanya kasus konfirmasi baik dari aplikasi Peduli Lindungi, WA dari Kemenkes, dashboard sekolah, laporan orang tua atau wali, maupun laporan dari Vayankes, maka Kepala Satpen akan melaporkan hal ini ke puskesmas untuk dilakukan pelacakan kontak. Ketiga, pelacakan kontak dari survei berkala, yaitu apabila dari hasil kegiatan survei berkala ditemukan kasus positif, maka puskesmas akan melakukan pelacakan kontak di Satpen dan di lingkungan tempat tinggalnya. Survei berkala. Nah, ayah bunda, ini yang akan kita lakukan. Survei berkala merupakan bagian dari penemuan kasus aktif yang dilakukan berkala setiap bulan oleh puskesmas sesuai wilayah kerjanya. Metode pemeriksaan yang digunakan sesuai dengan keputusan Kementerian Kesehatan adalah dengan pemeriksaan RT-PCR.
Namun, untuk daerah yang akses RT-PCR-nya sulit, dapat menggunakan RDT antigen. Sasaran survei adalah 10% dari satuan pendidikan yang melakukan PTM. Dalam satu sekolah, apabila jumlah siswa dan PTK kurang dari sama dengan 300 orang, maka jumlah sampel 30 siswa dan 3 PTK. Namun, bila jumlah siswa dan PTK lebih dari 300 orang, maka sampel sejumlah 10% dari jumlah siswa dan 10% dari jumlah PTK. Penentuan sekolah yang akan dilakukan pemeriksaan sampel ditentukan oleh kecamatan melalui koordinasi dengan satuan pendidikan dan puskesmas. Sekolah yang telah disurvei tidak akan ikut dalam periode survei berikutnya, kecuali hasil positif rate dari survei sebelumnya lebih dari 5%. Pemeriksaan swab dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas sesuai wilayah kerja di sekolah atau di tempat lain sesuai kondisi. Hasil sampel akan dikirim ke laboratorium yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Apabila sudah keluar hasilnya, maka akan diinformasikan oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan dan Kesatuan Pendidikan serta instansi terkait. Nah, terus bagaimana tindak lanjutnya? Apabila dari hasil pemeriksaan survei berkala ini didapatkan positif rate kurang dari 5%, maka akan dilakukan pelacakan kontak dan pemberhentian sementara PTM minimal 5 kali 24 jam untuk siswa dan PTK yang berada dalam satu rombongan belajar. Sementara yang tidak satu rombongan belajar tetap dapat melanjutkan PTM. Tapi, apabila dari hasil survei berkala didapatkan positif rate lebih dari sama dengan 5%, maka PTM terbatas di satuan pendidikan tersebut dihentikan selama minimal 5 kali 24 jam. Penghentian ini dilakukan untuk melakukan pelacakan kasus, melakukan pemeriksaan swab pada kontak erat baik entry atau exit test. Ada istilah klaster sekolah. Klaster sekolah adalah apabila ditemukan minimal 2 orang kasus konfirmasi yang merupakan kontak erat dari satu kasus indeks. Apabila ada klaster sekolah, maka Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan untuk menentukan keberlanjutan PTM di satuan pendidikan yang terpapar COVID tersebut. Nah, Ayah Bunda, semua kegiatan ini tujuannya baik bukan? Yaitu untuk menjaga putra-putri tercinta kita dari paparan COVID-19. Kegiatan ini juga dilakukan di seluruh Indonesia, jadi gak usah ragu ya. Insya Allah aman dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.